Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima 10 pengajuan permohonan perlindungan, baik dari saksi maupun keluarga korban terkait kasus pembunuhan Vina di Cirebon. 10 orang yang mengajukan permohonan perlindungan terdiri dari 7 pihak keluarga, kemudian 3 lainnya adalah saksi. Saat ini, LPSK masih melakukan asesmen serta pendalaman terhadap 10 orang tersebut untuk dapat menentukan dan menerima permohonan yang diajukan. Penggalian keterangan yang tidak sinkron serta pendalaman lain menjadi tantangan yang dijalani oleh LPSK. Dan dari pihak mana gitu ya, apapun masalahnya kita tidak mengklasifikasi pihak mana. Karena proses juga masih berjalan, proses penanganan yang dilakukan oleh penyidik juga masih berjalan, ya. Jadi intinya 1 orang itu adalah bagian dari 10. Keterangannya clear, kemudian juga hasil asesmennya juga sudah kita terima, gitu ya. Dan keterangan atau dokumen atau informasi dari penegak hukum juga kita terima, itu akan mudah kita cepat untuk kita putuskan. Sementara itu menyebut masih banyak kejanggalan, kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari para ahli hukum pidana untuk menyelidiki pembunuhan Vina dan Eki secara tuntas dan objektif. 8 tahun berlalu, namun kasus pembunuhan Vina tak kunjung terang. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, menyebut masih banyak kejanggalan meski polisi telah menyeret Peggy Setiawan untuk menjalani proses hukum. Hotman pun meminta Presiden Jokowi membentuk tim pencari fakta yang terdiri dari para ahli hukum pidana untuk menyelidiki pembunuhan Vina dan Eki secara tuntas dan objektif. Dan ini putusan sudah final, sudah inkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang, tidak akan puas kalau hanya menunggu Peggy disidangkan. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Sementara itu, Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu memastikan Polri serius menangani kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada Agustus 2016 silam. Truno menegaskan Mabes Polri memberi atensi juga asistensi terhadap kasus pembunuhan Vina yang saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Setiap informasi nanti akan dilakukan analisis. Mengapa? Di situ penyidik tidak bekerja sendiri. Ya, analisisnya dilakukan oleh Ditreskrim dalam hal ini dilakukan oleh pengawasan penyidikan, ya, selaku fungsi pengawas internal di penyidik. Kemudian ada dari Bid Propamnya, kemudian juga ada dari Inspektorat Pengawasan Daerahnya. Tentunya juga mendapatkan asistensi, ya, asistensi dari seluruh yang ada sebagai fungsi teknis di Mabes Polri. Salah satu yang dianggap banyak pihak termasuk keluarga Vina sebagai kejanggalan adalah keterlibatan Peggy Setiawan. Ya, proses penyidikan terhadap Peggy yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina memang masih dilakukan polisi. Apalagi setelah 5 terpidana mengaku tidak melihat Peggy di lokasi dan sejumlah rekan Peggy memberi kesaksian yang menguatkan Peggy tidak ada di Cirebon saat Vina dibunuh. Tim Liputan, Kompas TV. Desakan dari keluarga Vina untuk pembentukan tim pencari fakta semakin kuat. Pihak kuasa hukum pun meminta Presiden Jokowi agar segera membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina. Kita akan bahas bersama mantan Wakapolri, Komjen Purnawirawan Ugro Seno. Selamat malam, Pak Ugro. Selamat malam, It. Ugro, saya ingat betul minggu lalu kita bicara soal apa yang harus dilakukan. Anda mengatakan ya, perlu bentuk tim pencari fakta. Anda masih sepakat dengan hal ini bahwa harus tidak ada lagi kata untuk menunda bentuk tim pencari fakta? Iya, jadi kita tahu bersama
berkas perkara sudah selesai, sudah disidangkan oleh penyidikan, penuntutan sampai pengadilan. Nah, kemudian muncul di film, kemudian terjadi seperti situasi sekarang ini. Bagi saya kalau misalnya ada 3 DPO yang dimasukkan dalam berkas perkara yang sudah masuk dalam sidang pengadilan, kalau DPO tertangkap, tidak usah diperiksa-periksa lagi, kirim dengan selamat ke pengadilan. Itu satu. Ya. Tapi karena ini sudah milik publik, proses sudah berjalan dalam kriminalisasi sistem, sebaiknya dibentuk tim gabungan pencari fakta. Bagaimana melihat alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, ya, dari mulai keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jadi sekali lagi saya bilang, saya tidak pernah menyebut keterangan tersangka sejak saya menjadi polisi dari tahun 79 sampai tahun 2014. Yang ada adalah keterangan terdakwa. Karena apa? Tersangka bisu pun bisa juga diproses sebagai terpidana kalau memang alat bukti yang lain mendukung sangat kuat. Ya, jadi mau diberikan keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar atau mengalami, itu menganalisanya susah. Jadi kalau dikatakan menganalisa, saya katakan kemarin, sejak peristiwa itu terjadi harus dianalisa. Satu, misalnya nih, apakah sasaran utama pembunuhan atau penganiayaan dengan pemberatan ini adalah si Vina, kemudian Eki terseret ke situ jadi korban, atau sebaliknya Eki menjadi sasaran utama, Vina terbawa, atau kenakalan remaja, atau masalah narkoba dan sebagainya. Analisa dari awal. Maaf saya potong Pak Ugro, kalau melihat dengan apa yang ada sekarang saja, ini kan yang dimiliki polisi hanyalah penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Itu pun kita masih menunggu apakah polisi punya cukup bukti, ada kesan mandek. Anda melihatnya ini sebenarnya apa yang terjadi sampai kok desakannya lebih kencang kepada pembentukan tim pencari fakta? Ya, sekarang kan alat buktinya ada nggak waktu tahun 2016 yang ditemukan, misalnya darah yang menempel pada baju pelaku, darah menempel pada baju korban, kemudian ada cairan sperma, mungkin di dalam celana yang di luar atau di baju. Sidik jari begitu ya? Sidik jari mungkin sulit ya. Kemudian sepeda motor, semuanya masih ada nggak? Karena kalau misalnya TKP lebih dari satu, korban sudah luka di bawah sepeda motor, pasti ada darah yang menetes di situ. Ya, ini motornya saja dikembalikan Pak terakhir, karena bukan bagian dari alat bukti katanya. Itu sepeda motor, mereka kan sepeda motor di situ. Ya kan, orang truk mencuri kayu saja truknya disita kok gimana masih dikembalikan. Nanti dalam proses pengadilan baru dikembalikan, seperti kalau tidak terlibat. Ini yang mungkin tim gabungan pencari fakta ini bisa mendalami semua sudut, semua sektor, sehingga nanti terbentuk kesimpulannya seperti apa. Kalau misalnya tidak terbukti, itu risiko daripada dark number. Tapi mendekati peristiwa ini sebetulnya apa? Karena menyangkut 2 nyawa manusia, 2 anak manusia yang tidak berdosa. Ini harus tanggung jawab sampai presiden, saya katakan. Jangan dikatakan hanya Kapolri sama Panglima, presiden harus tanggung jawab 2 nyawa warga negara yang hilang seperti ini. Oke, kalau memang desakannya semakin kuat, tentu ini bukan ini lebih kepada ranah Kapolri ya, instruksi dari Presiden mungkin saja untuk menginstruksikan kepada Kapolri maksud saya. Tapi kalau kita bicara idealnya, tim pencari fakta saat ini harus siapa saja kemudian anggotanya? Ya, tadi kalau saya koreksi, Bang Hotman bukan ahli pidana ya. Di pidana tidak ada ahli, yang ada itu ahli forensik. Pidana itu pakar pidana. Mungkin pakar pidana, psikolog, kemudian forensik, ya. Kemudian diturunkan semua. Mungkin ada praktisi penyidikan yang sudah ahli kan banyak di sini. Mereka duduk bersama di Cirebon. Jangan dipisah di Jakarta, di Bandung, satu di Cirebon. Semuanya konsentrasi di Cirebon. Sehingga mereka akan menemukan titik-titik yang sudah terpecah-pecah tadi menjadi suatu kumpulan, menjadi suatu cerita bagaimana peristiwa pembunuhan ini, modusnya bagaimana, motifnya bagaimana, yang sebenarnya itu yang diharapkan oleh masyarakat. Oke, yang diharapkan masyarakat adalah tidak adanya kesan bahwa internal kepolisian ini seakan menutup-nutupi. Untuk bagian itu Pak Ugro, Anda memberi pandangan bagaimana kemudian untuk menghilangkan bagian itu, bagian dari masyarakat khawatir bahwa ada internal kepolisian atau oknum yang kemudian menutup-nutupi penyidikan ini. Ya, kalau dibentuk tim gabungan pencari fakta kan ini produk berkas perkara ini sudah melalui 3 instansi atau 4 sekarang ya, dari mulai kepolisian, jaksa, pengadilan sampai ke lapas.
ya udah tim gabungan pencari fakta, jadi bisa masuk ke jaksa. Kenapa jaksa menuntut tidak membaca berkas misalnya gitu? Kenapa hakim juga tidak melihat alat bukti yang kuat? Kenapa memutuskan ini bisa dirangkai? Ya kan, termasuk mungkin badan pengawas atau kamar pengawas Mahkamah Agung bisa dilibatkan salah satu hakimnya untuk membantu tim gabungan pencari fakta ini. Oke, kalau bicara mengenai siapa-siapa saja yang akan diperiksa oleh tim pencari fakta, selain pihak terkait, apakah memungkinkan untuk penyidik atau polisi juga diperiksa, Pak? Ya semuanya di situ. Jadi contoh ya, ini di Amerika dulu kita pernah belajar pembebasan sandera. Saya di tahun 2000 di sana. Jadi seorang jenderal FBI memimpin operasi pembebasan sandera. Karena korban jatuh lebih banyak, ya semua petugas yang di situ termasuk yang pimpinan di situ langsung dipecat supaya tidak terjadi kembali gitu loh. Jadi itu suatu jabatan. Kalau memang terlibat ya sebagai pemimpin misalnya. Kalau tidak ya jangan ditarik-tarik seperti itu. Saya tidak setuju. Oke. Kemudian untuk memastikan netralitas, memastikan bahwa memang sesuai dengan keinginan dari keluarga korban terutama ya, tuntas sampai selesai, tidak ada yang ditutup-tutupi. Artinya koordinasinya di bawah siapa dan bagaimana memastikan supaya orang ini tidak lupa kepada pokok perkara yang sebenarnya, karena begitu banyaknya saksi saat ini, polisi juga buka hotline, ini semakin terlalu banyak poin-poinnya, Pak. Ya, sekarang kan bukan dalam taraf pemberkasan perkara lagi. Berkas-berkas sudah sidang sudah selesai. Sekarang tahap karena ada persoalan yang belum terbuka, silakan dibuka oleh tim gabungan pencari fakta. Mungkin bisa ditunjuk ya salah satu pejabat mungkin bintang 2 senior dari kepolisian boleh, ada wakilnya dari Kejaksaan Agung, mungkin ada dari pihak kehakiman di situ. Jadi biar nanti mereka yang bergerak semua koordinasi di situ. Jadi jangan hanya polisi saja, jangan sampai polisi disalahkan terus seperti ini. Polisi yang baik kan juga masih banyak, jaksa yang baik masih banyak, hakim yang baik masih banyak, seperti itu menurut saya. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Pak Ugroseno, mantan Wakapolri sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Pak.